Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, sehingga bisa mendengarkan dan memahami video yang saya berikan. Pertama yaitu materi pembelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 3 tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema satunya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang kita bahas saat ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Apa sih bergerak itu? Makhluk hidup itu dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu disebut bergerak. Cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda loh. Yang pertama kita bahas yaitu manusia. Manusia itu berjalan atau berlari menggunakan kaki. Kemudian kalau dengan hewan, contohnya seperti burung, terbang menggunakan sayap. Yang ketiga, ikan berenang menggunakan sirip. Pembahasan kedua kita yaitu bernapas. Makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Yuk kita lihat yuk apa aja ya pernapasan yang ada pada makhluk hidup. Yang pertama yang akan kita bahas, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru kita berada di dada, ada 2. Setelah itu, kita bahas tentang hewan. Ada ikan bernapas menggunakan insang. Di mana sih letak insang itu? Letak insang ada di bagian kepalanya. Dia berbentuk sisir. Yang ketiga, kita membahas tentang serangga bernapas menggunakan trakea. Kemudian itu kita bahas tentang tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Di mana sih stomata itu berada? Ada di bagian daun. Kita mulai bahas lagi yang ketiga yaitu tentang tumbuh. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tubuh menjadi besar. Kita bisa lihat nih dari contoh gambarnya. Pertama dari kita dilahirkan, dari bayi, dari batita, balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan hingga menjadi tua. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Kita ambil contoh saja seperti hewan. Hewan ini kupu-kupu. Pertama itu bertelur. Setelah itu menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Kepompongnya tertutup dan ini menjadi kepompong yang terbuka. Kemudian tidak lama menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik, yang seperti kita lihat saat ini yang dimana-mana kupu-kupu berterbangan. Kemudian pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Ini kita lihat dari yang tumbuhan. Bisa dilihat contohnya tumbuhan, bertumbuh seperti apa. Yang keempat yaitu berkembang biak. Pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Nih, ibu memiliki seorang anak, itu namanya berkembang biak, memiliki keturunan. Dan hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Kita ambil contoh bertelur seperti ayam, melahirkan seperti kucing. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Bisa dilihat contohnya tumbuhan vegetatif alam pada tumbuhan. Apa sih tujuan berkembang biak itu? Yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Begitu. Sudah mulai memahami ya sampai sini? Yuk kita mulai lagi. Yang kelima, memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan dong ya kan ya, dari manusia, hewan, tumbuhan, tetapi caranya berbeda-beda. Kalau manusia membutuhkan makanan seperti bisa
makan seperti di gambar nih, makanan yang dibutuhkan manusia, minuman. Tetapi di hewan itu tertentu. Ada hewan yang seperti herbivora, karnivora, omnivora, dan tumbuhan berbeda-beda makannya. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Kenapa? Karena kita merasa silau dari panasnya cahaya sinar matahari. Oke, cukup sekian dari video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.